sebelumnya kita selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak telah menunggu. Kami juga minta maaf atas gangguan teknisnya webinar. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Dengan saya, M. Robi Chandra, selaku moderator pada acara webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini, di masa pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas. Salah satunya untuk mengikuti acara pada webinar pagi hari ini. Dan kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang terinfeksi virus COVID-19 diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan semoga di tahun 2021 ini bencana non-alam atau pandemi COVID-19 hilang di muka bumi tercinta kita ini. Amin. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, yaitu Ibu Rosa Pipien Ratnawati, SH, MSD. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, dan Mediasi dari instansi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, yaitu Profesor Dr. Budi Sampurna, DFM, SH, SPFK, SPKP, selaku narasumber utama kita pada pagi hari ini. Dan narasumber kedua kita, Ibu Ghea Giasti Italiana, SH, selaku asosiat dari Wim Law Firm, beserta jajarannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penanggap kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Hendrik Renyaan, SHMH, selaku senior asosiat dari Wim Law Firm. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Presitania Tewu, SH, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Angan Indonesia, yang selalu mensupport acara webinar ini. Dan seluruh peserta webinar atas partisipasinya yang telah meluangkan waktu dalam acara webinar ini. Dan kami mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh peserta yang tidak bisa join di Zoom meeting ini. Dan acara webinar ini didukung oleh Wim Law Firm, Angan Indonesia, dan P-Office. Untuk acara webinar ini dilaksanakan dalam waktu 2 jam, yang mana dimulai pada jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Webinar ini akan ada 4 sesi, yaitu sesi pertama penyampaian kata sambutan dari Direktur Eksekutif Angan Indonesia. Dan sesi yang kedua penyampaian materi pembuka dari keynote speak kita dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, yaitu Ibu Rosa Pipien Ratnawati, SH, MSD. Dan sesi yang ketiga, penyampaian materi dari para narasumber kita, dan sesi yang terakhir merupakan sesi tanya-jawab. Agar webinar ini berjalan dengan lancar, apabila ada yang kurang jelas atau ada yang dipertanyakan, boleh menulis di kolom chat Zoom ini. Tema webinar kita pada pagi hari ini adalah aspek hukum kelalaian pengelolaan sampah rumah sakit. Kenapa kita memilih tema ini? Karena berkaitan dengan Hari
Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Sebelum acara webinar ini dimulai, kita akan dengarkan kata sambutan dari Ibu Presiden ETU selaku Direktur Eksekutif Angan Indonesia yang mensupport acara ini. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rosa Vivian Ratnawati SH.MSD, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, dan Mediasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Profesor Dr. Budi Sampurna, SFM, SH, SPFK, SPKP, Bapak Hendrik Renyaan, SH, Ibu Gia Gesti Italiana, Bapak Robi Chandra SH, Associate Wim Law Firm, dan seluruh jajarannya, beserta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh Angan 2045. Pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 menambah keyakinan kami bahwa kita hidup dalam satu masalah yang sama, dan kita dapat bangkit dengan bekerja sama. Keyakinan kami didasari oleh optimisme yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia, serta bonus demografi yang ada di Indonesia dengan culture gotong royong dan toleransi yang tinggi di dalam masyarakat, khususnya di tengah globalisme yang ditopang oleh konektivitas yang modern atau era digitalisasi. Angan 2045 adalah gerakan sosial kemasyarakatan yang diinisiasi oleh Yayasan Angan Indonesia Merdeka. Yayasan Angan Indonesia Merdeka merupakan non-governmental organization yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2018. Kami meyakini tahun 2045 adalah tahun emas bagi Indonesia, sehingga kami fokus kepada 4 pilar, yaitu SDM pemuda yang paham IT, energi terbarukan, revolusi mental, dan bela negara. Visi kami adalah Indonesia sebagai negara nomor 1 dunia yang penduduknya damai dan sejahtera serta bahagia. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga webinar dengan tema aspek hukum kelalaian pengelolaan sampah rumah sakit pada tanggal 19 Januari 2021 dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kata sambutannya Ibu Presiden ETU. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Tidak ada suaranya. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Ibu Presiden ETU. Untuk selanjutnya sesi kedua yaitu penyampaian pidato kunci oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 yaitu Ibu Rosa Vivian Ratnawati SH MST. Waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan selamat pagi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya maka kita bisa bertemu di sini. Sebenarnya topik ini menarik, Mas. Tapi kenapa nggak dibuka secara luas? Hanya 100. Banyak rumah sakit yang komplain ke saya, dapat flyer, harusnya sih dibuka di YouTube kalau menurut saya. Kalau misalnya Zoom-nya terbatas 100. Karena banyak yang protes sama saya, karena kan di flyer ada muka saya tuh. Nah, jadi pada ke saya. Karena ini topiknya adalah bagus, tapi terbatas. Jadi semua WA ke saya dengan emotikon menangis. Jadi itu buat perhatian panitia ya. Lain kali kalau bikin webinar jangan setengah-setengah. Jadi dibuka luas untuk publik ya.
Ini tadi aja saya mau masuk aja setengah mati, dikeluarin lagi, ya. Jadi mungkin itu saran saya, lain kali. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Bapak Ibu sekalian, penyebaran COVID-19 itu memang terjadi sudah hampir setahun rasanya, dan memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. Kita tahu bahwa jumlah pasien positif itu terus naik, kadang turun, kadang naik, dan sebagainya. Dan hal ini tentu saja ada dampak yang lain. Pastinya limbah medisnya meningkat. Perhitungan KLHK itu dengan penyebaran atau dengan wabah pandemi COVID-19 ini, kita itu limbah medisnya naik 30%. Ya. Dan memang dulu waktu tahun yang lalu itu rumah sakit lah, Pasienkes atau juga wisma-wisma yang dipakai untuk isolasi mandiri. Nah sekarang ada tren baru, hotel itu juga dipakai sebagai tempat isolasi mandiri, ya. Jadi limbah medisnya itu juga sumbernya jadi bertambah. Selain juga dari rumah-rumah yang sedang melakukan isolasi mandiri misalnya untuk pasiennya. Dan tempat-tempat yang dijadikan pusat karantina. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bahwa memang rumah sakit yang sudah berizin seluruh Indonesia itu baru 119. Dan saya meminta rumah sakit yang hadir di sini yang belum punya izin segera untuk kemudian mengajukan. Saya tidak pernah setuju kalau dibilang ngajukan izin itu susah. Sama sekali tidak. Saya mengatakan mungkin dia susah karena dia pakai calon. Kalau misalnya langsung ke KLHK, ke TPST, tempat pelayanan terpadu, nah itu nggak ada masalah. Kalau kurang segera dilengkapi. Saya itu rumah sakit yang di NTT itu saya bantu betul, ya, dan lumayan cepat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Ibu itu izinnya susah, kata siapa? Ternyata setelah diselidiki susahnya itu adalah karena dia pakai konsultan. Konsultannya ketika masuk misalnya dengan dengan ini sekarang dengan tanpa tatap muka. Ada yang kurang administrasi, nggak langsung kemudian dipenuhi. Itu rata-rata sama untuk misalnya rekomendasi pengangkut B3. Itu persoalannya di situ. Jadi saya minta rumah sakit itu kalau misalnya insineratornya belum berizin, tolong diselesaikan segera. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan wabah pandemi COVID-19 ini memang KLHK tentu saja moga-moga seluruh rumah sakit di sini udah dengar. Ada surat edaran Menlhk nomor 02 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius, limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Itu diberikan diskresi, ya. Diberikan diskresi untuk pengelolaan limbah B3-nya, limbah medisnya. Diskresi ini dalam arti apa? Yang pertama kalau dari Pasienkes, itu harus dimusnahkan dengan insinerator 800 derajat Celcius. Tentu saja harus ada izinnya, kalau menurut PP 101/2014. Tapi karena dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini, memutus mata rantai penularan, maka insineratornya dikasih relaksasi, nggak usah berizin, tapi harus ngurus proses perizinan, tapi sesuai spek. Jadi saya banyak terima surat-surat juga dari Pemda dan rumah sakit untuk kemudian kami ngecek spesifikasinya udah cocok atau belum. Karena kalau bakar di bawah 800 derajat Celcius, selain tidak musnah juga dapat menimbulkan pencemaran udara. Nah itu, ya itu Pasienkes. Kalau tidak ada insinerator, maka bisa diserahkan ke pihak ketiga atau jasa. Ya, itu jadi relaksasinya adalah tanpa izin boleh, tapi kirim surat ke kami untuk kami memastikan bahwa insineratornya oke. Nah sekarang kalau dari rumah gimana? Kalau dari rumah kami menghimbau kepada Pemda-Pemda
tolong pasien-pasien pada saat itu istilahnya masih orang dalam pengawasan, ODP, tahun lalu. Belum ada istilah OTG waktu itu. Tolong pastikan tercatat. Ini teman-teman dari rumah sakit pasti lebih tahu dari saya. Pasti Pemda mencatat, Satgas COVID daerah juga mencatat siapa yang sakit. Nah, harus disediakan semacam bagaimana mekanisme untuk masker dan sebagainya itu bisa kemudian disalurkan ke puskesmas atau rumah sakit, kemudian dikirim ke insinerator. Ya. Nah, sekarang kalau dari rumah gimana? Dari rumah kalau buat pasien sehat kayak kita. Pada saat itu, surat edaran itu memang tahun lalu kami masih menyarankan untuk masker guna ulang sebaiknya yang dipakai. Jadi untuk mengurangi timbulan sampah. Tapi ternyata kan belakangan masker sekali pakai juga nggak cukup kalau cuma satu. Nah ini kami mau memperbaiki surat edaran lagi karena banyak orang lebih percaya misalnya pakai masker yang sekali pakai, bukan guna ulang gitu loh ya. Nah sekarang kalau masker sekali dipakai, gimana caranya untuk membuangnya? Ya sampai rumah, kita buka, talinya kita potong, disemprot dulu pakai disinfektan atau dicuci pakai sabun, baru dipotong-potong, dimasukin di dalam amplop atau tisu atau kertas bekas, baru dibuang. Nah, itu yang dalam surat edaran dan memberikan diskresi. Oh iya, satu lagi, pabrik semen. Jadi ada pabrik-pabrik semen, itu juga kami berikan, kami minta untuk bisa membakar limbah medis kalau daerahnya memang sama sekali tidak ada misalnya insinerator dan sebagainya. Tapi kalau saya nggak salah NTT itu di Kupang udah semen Kupang udah nggak membakar lagi ya. Nah, oke, itu adalah diskresi di hulu. Tapi sekarang kalau saya lihat kan ini judul webinar kita kan aspek hukum kelalaian, pengelolaan sampah rumah sakit. Oke, kalau dari aspek hulunya itu ada diskresi. Tapi gimana kalau misalnya rumah sakit dia buang ke TPA atau yang ditemukan di mana di Cibudak Bogor, Polres Bogor, itu dari hotel isolasi mandiri. Tentu saja kalau seperti itu ya harus dilakukan penegakan hukum. Jadi teman-teman rumah sakit harus hati-hati karena sudah diberikan diskresi di awal nih. Kalian bisa membakar di insinerator yang memenuhi spesifikasi tapi tanpa izin. Nah, itu udah bisa tuh. Berarti kan di hulunya tuh kami sudah kasih diskresi, keleluasaan. Tapi kalau itu tidak dilakukan juga, kemudian seperti hotel isolasi mandiri di Bogor, dia titip sama petugas laundry, itunya masker dan sebagainya dicampur dengan sampah makanan di dalam satu dibungkus, dibuang ke lingkungan, pasti akan dilakukan penegakan hukum pidana. Nah sekarang kalau di dalam undang-undang peraturan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pidana di pasal 103 dulu, Undang-Undang 32 2009. Undang-Undang 32 2009 itu mengatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 maka harus dilakukan pengelolaan limbah B3. Nah, berarti kalau ada Fasiankes atau ada hotel isolasi mandiri, dia dianggap sebagai penghasil limbah B3 karena limbah medisnya ada dari situ. Kemudian tidak melakukan pengelolaan, dia buang aja sembarangan ke TPA, ke Taman Nasional, kemana. Nah, itu akan dipidana minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun, dan denda ya, jadi bukan pilihan, dan denda itu 1 miliar minimal dan maksimal 3 miliar. Itu nggak pakai sengaja, nggak pakai lalai, jadi nggak ada. Jadi setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Kalau pasal dulu waktu sebelum Undang-Undang CK ada pasal 102 yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin maka dipidana. Nah, itu dihapus di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 di Undang-Undang CK. 103 masih ada. Nah, yang lain apa? Yang lain ada. Kalau lalai,
itu ada pasal 99 Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa kalau dia lalai kemudian menimbulkan pencemaran atau kerusakan dan melebihi baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan itu adalah baku mutu air sungai, baku mutu udara, baku tingkat kerusakan tanah misalnya dan sebagainya. Jadi dari udara lingkungan ambien, nah itu dapat dipidana. Itu lalainya. Kalau sengajanya di pasal 98. Nah, itu kalau dari unsur penegakan hukum pidana. Nah, sekarang kalau perdata gimana? Perdata, limbah B3 itu termasuk dalam kategori yang dikenakan strict liability. Artinya tanggung jawab mutlak. Jadi tanggung jawab mutlak ini ada teman-teman hukum di sini, pasti lebih jago dari saya. Tanggung jawab mutlak itu adalah ganti kerugian lingkungan, perbuatan melawan hukum yang menghilangkan kesalahan. Jadi apa kesalahan? Karena limbah B3 itu memang kalau di hukum lingkungan tuh derajat kesalahannya derajat bahayanya limbah B3 itu paling tinggi sehingga dikenakan strict liability. Nah, jadi hati-hati itu juga bisa dilakukan ya. Dan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan rumah sakit, saya berharap betul dengan pertemuan kita pada hari ini bisa menimbulkan kita lebih tercerahkan lagi bahwa kita harus menjaga atau mengelola limbah infeksius terutama COVID-19, baik juga termasuk makanan ya, makanan yang dimakan oleh penderita COVID-19 itu yang positif pastinya juga masuk dalam limbah medis dan itu harus diolah. Banyak yang bilang sama saya mahal Bu, ya bagaimana? Memang itu yang terjadi ya dan harus diolah di insinerator. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau jasa pengolah limbah medis itu di seluruh Indonesia ada 20 sudah ya. Memang Jawa paling banyak. Kemudian ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi ada. Tapi memang sayang sekali belum terbuka untuk misalnya wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT. Kalau Bali mungkin masih bisa terjangkau dengan jasa, dengan pengangkutan dan sebagainya. Jadi yang lain, nah ini yang juga temuan-temuan di TPA dan di berita belakangan ini. Saya minta betul sama teman-teman dari rumah sakit tolong dijaga ya. Betul-betul dikelola. Ini teman-teman Polri udah semakin gencar untuk kemudian mencari karena memang beritanya itu luar biasa. Tapi kalau sepengamatan saya, teman-teman dari rumah sakit itu lebih taat. Ya, biasanya teman-teman rumah sakit itu kalau saya cek, misalnya dari yang berita Teluk Jakarta kan pernah tuh ada berita Teluk Jakarta ditemukan limbah medis temuannya LIPI. Setelah kami cek, kami panggil rumah sakit di sekitar situ, mereka ada catatannya kemana gitu ya dikelola. Dan ternyata yang ditemukan itu adalah misalnya limbah-limbah masker yang dari salon. Itu kan sekarang kan ya banyak lah kita juga karena kita mencegah ya kita pakai masker, pakai face shield dan sebagainya. Nah itu yang ternyata itu bukan limbah medis dari rumah sakit. Sehingga kalau dengan teman-teman rumah sakit saya percaya bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Dan yang sekarang memang kami sedang mendorong untuk bisa teratasi adalah dari hotel-hotel. Karena sekarang memang banyak hotel-hotel yang dipakai untuk isolasi mandiri dari pasien positif COVID dan hal tersebut dapat juga mengakibatkan mata rantai yang baru untuk penularan virus COVID-19 jika tidak dikelola dengan baik. Demikian dari saya dan saya sangat mengapresiasi webinar kita pada hari ini, materinya bagus. Jadi lain kali kalau mau ngadain lagi dibuka ya untuk umum lebih banyak lagi. Mungkin di-share di YouTube. Itu saya betul-betul saya dimarahin orang banyak nih Mas soalnya karena ada muka saya kan di flyernya. Demikian terima kasih dan sukses untuk webinar pada hari ini. Moga-moga
bisa memberikan pencerahan dan diskusi, dan saya mohon maaf saya harus leave karena saya harus ke bandara. Saya mau ke Makassar. Ya. Baik. Ya, terima Baik, kasih Bu. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Santi warahmatullahi Santi wabarakatuh. Santi Home. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom dan semoga Tuhan memberkati. Ibu, sebelum Ibu keluar dari Zoom meeting, Ya. ada pemberian sertifikat dari Ibu Presi Tenetewu, Ibu, secara virtual. Oke. Nah, baik, untuk waktu dan tempat kita persilakan Ibu Presi. Dan untuk bagi peserta, mohon untuk menyalakan videonya semua. Nanti kita akan ambil foto dengan cara screenshot oleh operator kita. Ya, baik, untuk Ibu Presi, kita persilahkan untuk operator. Terima kasih Bu Rosa telah hadir pada acara pagi hari ini, telah memberikan kami wawasan yang baru mengenai mengelola sampah yang baik bagaimana gitu. Ini sekarang kita baru bisa kasih sertifikatnya secara virtual. Besar harapan kami bisa memberikannya nanti secara langsung kepada Ibu Rosa. Baik. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima untuk kasih Mbak Presi. Ya, makasih. Untuk seluruh peserta mohon dinyalakan videonya. Untuk seluruh peserta mohon dinyalakan videonya, nanti kita ambilkan foto sesi bersamanya. Oke, baik. Saya akan mulai dengan hitung ketiga ya. Akan untuk pengambilan fotonya. 1, 2, 3. Saya sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Ibu Rosa. Oke, makasih ya. Saya izin ya, live ya, terima Mbak kasih. Presi ya. Ya, izin. Terima kasih Ibu. Oke, makasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosa telah menyampaikan pidato untuk materi pembukanya webinar pada pagi hari ini, yang mana pesan dari Ibu Rosa bagi rumah sakit yang mengeluarkan limbah medis itu harus mengelolanya sampah medis tersebut agar tidak terkena dampak kepada lingkungan hidup maupun manusia untuk tidak menambah penyebaran virus corona ini. Dan bagi rumah sakit yang belum juga izin, segera melakukan izinnya juga untuk melaksanakan di kegiatan rumah sakitnya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi ketiga, masuk dengan agenda, yaitu penyampaian materi dari para narasumber. Maka kita persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Gia Giasti Itiliana SH untuk penyampaian presentasi materinya dalam waktu 30 menit. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Robi Chandra karena telah menyediakan waktunya untuk saya. Pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek hukum dari kelalaian pengelolaan limbah medis. Mungkin saya akan membahas dari segi secara universalnya aja karena tadi sudah beberapa poin sudah jelas dari Ibu Rosa Pipin Fatmawati. Saya akan men-share slide-nya sebentar. Mohon
Maaf sebentar, ini kayaknya ada gangguan dari internet saya. Mungkin ada kendala dari Ibu Bia, mohon untuk seluruh peserta untuk mohon pengertiannya untuk menunggu sebentar lagi. Mohon maaf, saya nggak bisa melihat. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak bisa melihat karena faktor sinyal internet. Bentar ya. Mohon maaf kepada seluruh peserta karena ada gangguan sebentar dari Ibu Gia-nya. Kita mohon untuk menunggu sebentar. Untuk saat ini ada gangguan, jadi kita mau minta maaf. Nah, udah masuk Ibu Gia. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf karena tadi ada gangguan secara teknis. Apakah sudah berfungsi? Latar belakang masalah di sini adalah cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Menurut Wikipedia, pengertian sampah merupakan material sisa yang tidak dapat diurai lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia sesuai dengan derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada sampah yang murni, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan dan setelah selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia, dalam konsep lingkungan, maka dapat sampah dibagi menurut jenis-jenisnya, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan bentuknya, sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan sampah radioaktif. Sampah berdasarkan sumbernya terbagi menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi sampah organik, sampah anorganik, sampah beracun B3. Sampah berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi dua, yaitu sampah padat dan sampah cair. Bicara tentang alat dan obat medis yang sudah tidak digunakan atau dibuang oleh penyedia jasa layanan kesehatan bisa dikategorikan sebagai jenis sampah rumah tangga. Bisa juga termasuk sebagai sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada dasarnya rumah sakit, klinik maupun puskesmas
mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan pemilihan sampah, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah sebagai bentuk penanganan sampah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah. Rumah sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan fasilitas rawat inap dan rawat jalan. Berdasarkan hal tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan serta lingkungannya. Menurut Lampiran Pemerintah Nomor 147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang karena usahanya hanya bergerak di bidang perumah sakitan. Badan hukum yang dimaksud adalah berbentuk yayasan dan bersifat terbatas. Dalam hal untuk memperoleh mendirikan rumah sakit, terdapat pula persyaratan pengolahan limbah meliputi upaya kesehatan lingkungan atau biasa yang kita sebut dengan UKL. Upaya pemantauan lingkungan dan atau analisis mengenai dampak lingkungan yang biasa kita sebut dengan AMDAL. Sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan rumah sakit menghasilkan berbagai macam limbah. Limbah inilah yang biasa kita sebut sebagai sampah medis atau limbah medis. Sampah atau limbah medis adalah hasil buangan suatu aktivitas medis. Limbah medis ini mengandung berbagai macam komponen berbahaya bagi kesehatan manusia bila tidak diolah dengan benar, dan penyimpanannya menjadi pilihan terakhir jika limbah tidak dapat langsung diolah. Limbah medis kebanyakan terkontaminasi dengan bakteri, virus, racun, dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan makhluk lain di sekitar lingkungannya. Dampak negatif, limbah medis masyarakat dan lingkungannya terjadi akibat pengelolaan yang kurang baik. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi Indonesia adalah sampah. Bahwa sebagai kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini, masalah sampah menjadi pengelolaan yang suatu masalah cukup kompleks, dapat dilihat secara nyata dari perilaku masyarakat kita belum begitu peka akan dampak pengelolaan banyaknya sampah yang dihasilkan dan kurang bijaknya pengelolaan sampah dapat menimbulkan musibah bagi manusia dan lingkungan. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit, baik kegiatan medis maupun kegiatan non-medis, yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat menimbulkan berbagai masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika, selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit. Adapun jenis-jenis limbah rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah klinis, yang kedua limbah cair, dan yang ketiga rumah sakit di seluruh Indonesia menghasilkan limbah medis kurang lebih sampah. Secara umum pada pasal 60 Undang-Undang tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur sebagai berikut. Setiap orang dilarang melakukan pengolahan limbah dan atau bahan pemeda lingkungan hidup tanpa izin. Di mana maksudnya adalah kegiatan membuang, menempatkan, atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan tertentu. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau melakukan lingkungan hidup tanpa izin di atas, maka dapat dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Mohon maaf, sebentar ada lagi gangguan sinyal lagi sebentar.
Terima kasih. Dalam peraturan ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menyatakan pengelola fasilitas lainnya melakukan pemilahan sampah dan rumah sakit merupakan proses lainnya. Kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah termasuk sebagai penanganan sampah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah. Apabila rumah sakit tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau kerusakan lingkungan, maka dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda kurang lebih 100 juta hingga 5 miliar sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Limbah berbahaya yang termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun harus dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan limbah medis atau sampah medis berbahaya, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika limbah medis tidak dikelola dengan baik, memperbesar kemungkinan potensi limbah rumah sakit dalam mencemari lingkungan serta menularkan penyakit dan juga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Membaca. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1204 /SK/X tahun 2004 menjelaskan sebagai tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, rumah sakit yang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan juga memungkinkan terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan. Apabila benda tajam seperti jarum suntik yang berasal dari limbah rumah sakit kontak dengan manusia, pengelolaan limbah padat bahan berbahaya akan dapat menyebabkan infeksi hepatitis B dan C serta HIV. Selain itu, buangan limbah rumah sakit lainnya juga dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, tifoid, malaria, dan penyakit kulit. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar pembentukan norma hukum lingkungan hidup nasional. Pengaturan yang ada dimaksudkan untuk menghindari lingkungan dari pencemaran dan kerusakan yang seringkali berasal dari limbah. Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut. Ayat pertama, setiap orang yang masukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan timbun B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut. Pada ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam peraturan pemerintah. Limbah dapat diproduksi dari aktivitas rumah sakit sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada saat ini bisa dibaca oleh peserta semuanya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu pencemaran lingkungan. Itu di situ termasuk ada beberapa poin di mana sudah saya tampilkan di layar. Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 22 tentang penanganan sampah terdapat beberapa poin yang antara lain pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan penyelesaian sampah sesuai dengan jenis limbah sehat atau sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemilahan sampah, pengangkatan dalam bentuk membawa sampah, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, pemrosesan awal dan pemrosesan akhir. Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1204/Menkes/SK/2004 tentang persyaratan rumah sakit sudah mencakup bagaimana pengelolaan limbah rumah sakit. Masing-masing jenis limbah dari awal sudah dipilah sampai kepada pengelolaannya sangat jelas dan sesuai dengan standar kesehatan.
Sedangkan beberapa peraturan atau kesepakatan internasional yang terkait dengan pengolahan limbah adalah sebagai berikut menurut WHO tahun 2005. Yang pertama ada the best confession, yang kedua ada popular taste principle, yang ketiga ada precautionary principle, yang keempat the duty of the care principle, dan yang terakhir the proximity of principle. Kesimpulan dan saran menurut saya pribadi sudah saya tuangkan di sini, bisa dibaca oleh kita semua. Pada intinya limbah rumah sakit yang memang dihasilkan oleh rumah sakit, baik itu cair maupun padat, jika tidak dikelola dengan baik, itu akan menimbulkan berbagai macam masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penanganannya ini memang harus benar-benar kita perhatikan secara tertulis, karena efeknya itu sangat besar ya untuk kesehatan kita. Seperti di sini saya sebutkan, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti demam tifoid, kolera, disentri, juga hepatitis. Apalagi ditambah dengan kondisi kita saat ini yang memang sedang dalam pandemi COVID-19, di mana penggunaan masker itu menjadi salah satu masalah penanganan limbah medis yang paling utama. Kita akui bahwa setiap hari kita bisa menggunakan masker tersebut bisa 5 atau 6 kali untuk satu hari, itu per satu orang. Belum dengan jumlah orang dalam satu keluarga itu. Bisa dibayangkan berapa meningkatnya jumlah sampah rumah tangga kita yang terjadi saat COVID seperti ini. Otomatis pemerintah setempat juga memang harus peduli dalam artian sedikit memperhatikan untuk mengolah sampah tersebut. Menurut saya pribadi, dalam hal penggunaan masker saja itu menurut saya itu tidak efektif untuk masker yang sekali pakai, karena memang itu salah satu menyebabkan limbah medis yang paling tinggi. Masker yang menurut saya saat ini efektif dipakai adalah masker yang bisa dicuci ulang. Itu menjadi salah satu upaya kita masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menekan pertumbuhannya limbah medis ini. Dan juga pengelolaan limbah medis yang sesuai legalitas itu harus sesuai dengan SOP, harus memiliki izin dari pemerintah secara resmi, memiliki alat untuk mengolah limbah secara resmi, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Rosa Vivin Ratnawati, bahwa rumah sakit baik yang sudah berizin maupun belum berizin itu harus melaporkan ketika setiap melakukan pengolahan limbah medis tersebut. Sini bisa dibaca kita sama-sama. Bagi pelaku usaha yang lalai, maka bisa dipidana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 104, di mana sanksi pidana tersebut bisa 3 hingga 5 tahun dan dengan denda hingga 3 miliar. Sekian materi penjelasan dari saya mengenai sampah medis ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang-kurangnya. Terima kasih. Terima kasih atas materinya Ibu Dia. Baiklah, kita masuk ke narasumber utama kita, yaitu Bapak Profesor Budi Sempurna, DM, SA, SPK. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Selamat pagi, Profesor Budi. Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Profesor Budi.
Selamat pagi. Baik Pak, untuk waktu dan tempat kita persilahkan Pak. Oke. Baik, boleh saya share screen ya? Ya, baik Pak, silahkan. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau saya pindah ke halaman kedua, pindah juga? Sudah pindah, Bu? Belum. Oh. Ntar saya lepas dulu lagi, baru diulang lagi. Iya, baik Pak. Oke. Ini pindah? Belum pindah Pak, masih di slide yang pertama. Oke. Ini halaman berikutnya ya? Iya Pak. Kalau saya kembalikan halaman pertama, kelihatan balik? Kelihatan Pak. Oke, baik. Oke, baik. Baik, Kita persilahkan Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk menyampaikan beberapa masalah, walaupun sebetulnya kurang sreg saya dengan topiknya yang seperti orang nakut-nakutin ya. Yang kita bicarakan hanya kelalaiannya itu loh. Padahal mestinya kita membicarakan apa sih yang harus dikerjakan gitu ya. Tapi saya sepakat bahwa pembicaraan kali ini memang tujuannya adalah itu, yaitu untuk mendisiplinkan para pelaku usaha yang menghasilkan limbah medis sedemikian rupa sehingga mereka mengelolanya dengan baik dan hasil akhirnya adalah nanti sampah atau limbah medis itu menjadi tertata dengan baik, tidak mengakibatkan masalah di masyarakatnya. Jadi kepatuhan itulah yang kita cari sebetulnya. Baik, saya juga setuju dengan Bu Dirjen tadi yang mengatakan kenapa sih dibatasi 100? Mungkin karena masalah teknis ya, tapi sudah yang lebih bagus ini bisa dibagi-bagi atau pengetahuan ini dibagi ke semua orang, walaupun pada umumnya rumah sakit sebetulnya sudah paham betul tentang ini karena mereka sebelum membangun rumah sakit pun atau mendirikan rumah sakit pun mereka sudah baca ini. Dan mereka paham betul apa yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya rumah sakit sudah ngelotok apal semua, tetapi memang kadang-kadang ada hambatan-hambatan. Dan inilah yang kita mungkin bicarakan ya. Sampahnya sendiri, sampah limbah medis ini saya kira nggak usah kita bahas. Intinya adalah per definisi merupakan satu sampah yang terdiri dari banyak macam-macam dan kita paham bahwa di dalam sebuah fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan, itu terdapat beberapa jenis sampah. Sampah yang normal, sampah rumah tangga ada, sampah kalau biasanya kita bagi organik dan non-organik. Nanti ada sampah yang termasuk dalam kelompok B3, tapi sebetulnya kita bisa detailkan lagi bahwa di dalam sampahnya kedokteran itu bisa terisi seperti ini. Ada sampah yang berupa benda tajam, khususnya yang paling sering adalah alat-alat kesehatan, umumnya jarum suntik yang paling banyak. Kemudian limbah yang bisa menular, limbah radioaktif, patologi atau obat-obatan, bahan kimia, dan limbah genotoksik atau sitostatik.
dan macam-macam sebetulnya ya. Jadi limbah-limbah ini sudah dikenal betul oleh teman-teman kita di rumah sakit. Mereka paham bagaimana menanganinya ya. Nah, kalau dari PP 101 tentang sehat itu diatur bahan berbahaya dan beracun itu apa sih, isinya apa saja. Kemudian limbah bahan berbahaya dan beracun itu juga apa saja, itu sudah disebutkan. Dan kita sebut dengan limbah B3 sebagai usaha memudahkan kita untuk menghafalnya barangkali ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas limbah ini? Tentu saja yang dimaksud dengan tanggung jawab itu yang harus kita pahami dulu. Jadi tanggung jawab itu berarti dia mengelolanya dengan benar dan kemudian bahkan dia bisa mengatur kalau misalnya ini pada kasus ini kan tanggung jawabnya ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi untuk melakukan ada dua hal yang penting di sana. Tetapi yang dimaksud adalah sebetulnya dia mengaturnya saja sebetulnya. Yang melakukannya mestinya adalah orang lain. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak boleh melakukannya ya. Pada kasus sekarang ini limbah medis itu begitu besarnya, nanti kita perlihatkan gap antara produksi sampah medis dengan mengolah sampah medis itu jauh. Nggak mungkin itu dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama dalam bentuk Fasyankes. Fasyankes itu tugas utamanya bukan itu. Jadi harusnya itu diberikan pada yang lain. Jadi ada perusahaan-perusahaan lain yang melakukan itu. Nah itu saya kira yang harus melakukan mendorong supaya terjadinya banyak orang berusaha di bidang itu kita semua lah yang melakukannya. Termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pengelolaan sampah yang spesifik sudah diatur. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya adalah limbah medis tadi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah PP 110 kemudian 101 maaf. Dan kemudian di sana diatur bahwa pengelolaannya itu kegiatannya macam-macam ya. Dari penetapan limbah sampai nanti ke pengawasan ini begitu banyaknya aturannya. Dan nanti peraturan ini kemudian diuraikan lebih lanjut dengan peraturan Menteri KLH dan juga peraturan Menteri Kesehatan. Jadi begitu banyak peraturan yang harus dibaca oleh teman-teman kita di rumah sakit sehingga mereka pusing sendiri ini. Ini yang benar yang mana, yang harus diikuti yang mana dan seterusnya. Belum lagi dia kemudian teman-teman kita ini memperoleh standar. Bagaimana standar pengelolaan limbah itu ada sendiri oleh KARS. Sehingga mereka harus mengatakan, ini banyak yang harus diperhatikan oleh mereka. Begitu juga di dalam limbah ini kemudian bisa kita lihat yang melakukan siapa aja, yang melakukan penanganan. Ternyata ada orang atau kelompok atau perusahaan yang dia sebagai penghasil limbah, termasuk rumah sakit, Fasyankes yang lain, pengumpul limbah ada, pengangkut limbah ada, dan saya kira tadi sudah dikemukakan juga oleh pembicara sebelumnya Mbak Gea yang mengatakan bahwa pengangkut kadang-kadang kurang, pengumpul kadang-kadang kurang jumlahnya, pemanfaat juga kurang dan seterusnya ya. Jadi banyak hal yang tidak sinkron kita oleh karena kemungkinan adalah dulu kurang paham dan sekarang belum siap untuk menangani dengan baik. Kemudian yang dimaksud dengan limbah bin tadi sudah. Kemudian tata laksana di Fasyankes itu diatur oleh PP 101 tadi, kemudian oleh Permen LHK, kemudian oleh Permenkes, kemudian ada surat edaran Direktur Jenderal karena ini dulu orang memang berkontrak dengan orang yang melakukan pengolahan. Sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi semua dikumpulin, ditahan, kemudian diserahkan ke pengolah. Tetapi oleh karena produknya banyak, sementara yang mengolah sedikit, maka menjadi bertumpuk ya. Jadi jumlah sampahnya meningkat terus, sehingga kemudian Dirjen Pelayanan Kesehatan pun mengatur bahwa setiap rumah sakit atau Fasyankes harus punya TPS, punya tempat penyimpanan sementaranya tadinya.
Dan saat ini memang Kemenkes bahkan sedang menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pengelolaan limbah medis yang berbasis wilayah yang diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan limbah medis di wilayahnya secara tuntas. Ini sayang masih baru masih dalam proses. Penanganan sampah sendiri kompleks sebetulnya, apalagi sampah di rumah sakit karena dia harus mula-mula, saya kira semua tahu, dipilah lebih dahulu berdasarkan jenis dan sifatnya. Kita tahu ada sampah organik, sampah non-organik, kemudian sampah B3, kemudian dan seterusnya. Ada sampah ini pun, B3 pun ada sampah yang benda padat, ada yang sampah cair, dan seterusnya. Dan ini yang mengakibatkan proses ini dikelola oleh satu unit sendiri di dalam rumah sakitnya. Ini bisa pemilahan, kemudian pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan kemudian pemrosesan akhir nanti. Nah, saya kira ini ada diatur di dalam Undang-Undang 18/2008, dan kemudian di DKI kita punya Perda DKI yang tahun 2013 yang mengatur cukup rinci. Pengelolaan limbah tadi di rumah sakit, kalau lihat PMK 7-nya mengatakan bahwa ini kita mulai dari identifikasi jenis limbah, pewadahan, pengangkutan, mengurangi jumlah limbah, dan kemudian memilahnya, menyimpan sebentar. Saya kira ini tadi sudah kita bahas. Dan sebelah kanan kita melihat bahwa pengolahannya itu bisa dilakukan oleh rumah sakit sendiri, bisa juga oleh eksternal. Melakukan sendiri berarti rumah sakit tadi harus memiliki insinerator, biasanya 2 tungku dengan tentu saja kapasitasnya harus cukup besar untuk bisa menangani sampah medis di dalam yang diproduksi oleh rumah sakit itu sendiri. Jadi harus berhitung betul-betul ini produk sampahnya berapa banyak per hari, maka dia harus memiliki kemampuan pengolahan berapa banyak per hari gitu ya. Kemudian insinerator tadi juga harus diyakini memiliki pengendalian pencemaran udara. Jadi biasa diukur terus tiap hari dimonitor sampai kita bisa paham bahwa pencemarannya tidak terlalu atau masih di bawah baku mutunya ya. Bisa juga mereka tidak menggunakan non-insinerasi, ini yang biasanya dianjurkan karena insinerator itu membawa buangan atau ada emisi ke udara, sedangkan non-insinerasi itu bisa menggunakan autoklaf dengan pencarian limbah, desinfektan, dan ini tentu saja lebih tidak membuat pencemaran. Sedangkan kalau rumah sakit tadi tidak mampu atau kurang kapasitasnya kurang, maka dia bisa juga mengolah sebagiannya ke pihak eksternal. Itu biasanya kerjasama dengan pengolah limbah yang memiliki izin. Nah, sana harus berhitung betul tentang frekuensi pengambilannya, jenis limbahnya, apa yang bisa diolah oleh perusahaan tersebut, izin pengangkutannya ada apa enggak, bahkan berita acara, mobilnya, nomor polisinya berapa segala macam, itu harus lengkap terdata ya. Dan di dalam perjanjian harus jelas ada sanksinya buat mereka yang melanggar kesepakatannya. Jadi kalau misalnya dia frekuensinya harus setiap 2 hari diambil, misalnya kemudian dia ternyata batal baru hari ketiga mengambil, itu juga sudah harus terkena sanksi. Ya. Jadi sehingga tidak terjadi penumpukan limbah. Ini adalah gambar yang diambil dari di internet. Tentu saja ini gambaran yang sederhana aja, hanya membedakan di sini dari rumah sakit kita pisahkan antara limbah padat yang kemudian kita kurang pisahkan yang domestik yang bisa ke TPA, sedangkan yang limbah P3-nya kemudian diolah. Sementara dari rumah sakit itu juga ada limbah gas, air limbah, dan limbah cair itu yang kemudian diatur dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Kia tadi ya. Ini juga bagaimana memilah limbah padat. Kita benda tajam itu harus diatur. Sekarang ini sebenarnya pengaturannya bukan di tempat pembuangan, tetapi dari dokter yang memakai atau para petugas yang memakainya itu langsung diatur bagaimana cara
membuang benda-benda tajam itu tadi ya, dan seluruhnya tadi. Dan medis yang non tajam juga diatur, pembuangannya seperti yang khusus tempatnya dan seterusnya ya, sehingga nanti kita bisa mengatur dan melaksanakan dengan baik. Ini adalah juga petunjuk yang dibuat oleh Kementerian LHK untuk Fasiankes, itu juga diatur limbah infeksius itu seperti apa dilakukannya, itu sudah diatur di sana, paling lama disimpan berapa lama, diangkut, dimusnahkan, kalau pakai insinerator bagaimana, kalau pakai autoklaf gimana, dan kemudian aturan tentang residunya diapain dan seterusnya ya. Jadi ini aturan yang saya kira bukan aturan tapi pedoman yang bisa dipedomani oleh teman-teman di Fasiankes. Nah, pengelolaan sampah medis ini juga tadi sudah kita bahas tadi tentang dilakukan oleh perusahaan eksternal, ada yang dilakukan oleh rumah sakit, dan itu hal sudah kita atur tadi ya. Memang ada sebuah perusahaan yang besar yang tujuannya memang khusus untuk mengolah sampah modern. Ini misalnya di ini ya contoh misalnya salah satu yang belum lama dikunjungi oleh Menteri Menko ya. Yang di sana terlihat bahwa kemampuan mengolahnya bisa sampai 1.000 ton per jam. Cukup besar, walaupun kalau kita bandingkan dengan rumah sakit misalnya di RSCM itu kira-kira kemampuannya hampir 200 kg per jam. Jadi jauh memang dari ini yang 1.000 ton tadi. Tapi ini kan perusahaan memang tujuannya untuk itu ya, sedangkan di rumah sakit tidak itu. Nah, masalahnya adalah ini sekarang. Menurut Kementerian Kesehatan, produk limbah medis itu terjadi kurang lebih 296 ton per hari. Dari 2.800-an rumah sakit, hampir 10.000 puskesmas, dan 8.800 klinik. Dari sekitar 2.800 rumah sakit tadi, hanya 200-an yang mampu mengolah sampah, yang tadi disebutkan oleh Ibu Dirjen yang punya izin kurang lebih. Dengan kapasitas yang seluruhnya hanya sekitar 68 ton per hari. Jadi potensinya cukup besar untuk kekurang ya, karena per hari produksinya 296, yang bisa diolah hanya 68 dan seterusnya ya. Mungkin sekarang sudah berubah nih angka-angka ini. Limbah COVID saja itu tadi sudah disebutkan Bu Dirjen sekira naik sekitar 20%, jadi berperan cukup besar membuat sampah medisnya. Kemudian perusahaan pengangkut sampah medis juga masih terbatas, sehingga semua tadi mengakibatkan potensi pelanggaran menjadi tinggi. Mungkin ada yang dumping, ada yang membuang di jalan tol, dan seterusnya. Kita tidak mentolerir yang seperti itu ya, karena meskipun kesulitan dalam membuang, nggak boleh dia melakukan pencemarannya. Tahun hingga sampai ini tahun ini, dari awal tahun ini Kementerian KLH menangkap sudah masalahnya, dan ini merupakan pembelajaran yang bagus, sehingga banyak hal yang dilakukan, yaitu penanganan limbah medis harus terus dilakukan bersama dengan, artinya bersama-sama ya, antara Kementerian KLH, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan Fasiankes. Ini harus bersama-sama bersatu untuk melakukan itu ya. Mulai 2021 peningkatan kapasitas pengolahan limbah medis, dan tahun ini dibangun insinerator lebih dari 30 buah ya. Ini menurut ya Anda juga itu yang membuat report itu di media massa ya. Jadi ini adalah petunjuk bahwa menurut saya ini bagus, karena dulu kita mengeluh terus karena kekurangan pengolah limbah dan kekurangan mobil-mobil yang mentransfer atau mentransportasikan limbah tadi. Nah, dengan ini mudah-mudahan didorong oleh Kementerian KLH ini atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini supaya bisa lebih bagus ya. Nah, tentang pidana kelalaian tadi sudah disebutkan oleh Mbak Gea tadi. Ada pasal 99 yang mengatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau baku mutu air laut, dan seterusnya. Ini adalah dampak yang panjang ya, sejak orang itu membuang sampah. Nah, ini saya kira menarik karena tidak hanya dilihat orang itu membuangnya, tetapi juga dampaknya sudah dilihat.
saya nggak tuliskan rinciannya berapa hukumannya segala macam, karena itu urusan udah ada, tinggal dibaca di pasalnya. Apabila perbuatan seperti itu mengakibatkan mati orang, nah ini juga termasuk yang sulit karena mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia. Pada akibat ini itu pembuktiannya cukup sulit dan itu harus dengan pemeriksaan yang panjang. Tetapi yang jelas ada ancamannya. Apabila perbuatan yang dimaksud itu mengakibatkan orang luka berat atau mati, itu juga ada ancaman. Jadi saya kira bagus. Kemudian kelalaian buat pengelola limbah B3. Jadi pengelola setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, sebagai maksud itu kena. Artinya kalau dia melakukan pengangkutan segala macam, maka dia sudah harus bisa diancam pidana kalau dia tidak punya izin. Memang izin sendiri, walaupun tadi Bu Dirjen sudah tidak ada, tetapi saya mengharapkan sebenarnya perizinan itu menjadi lebih mudah karena dan itu sesuai dengan omnibusnya yang mengatakan perizinan itu sebaiknya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mempersulit orang untuk bekerja. Jadi sebuah rumah sakit itu sudah kelihatannya punya izin operasional dan izin mendirikan itu sudah 2 itu. Jangan lupa untuk memperoleh itu ada lebih dari 30-an izin yang harus diperoleh juga untuk memperoleh itu tadi. Termasuk limbah-limbah ini yang berapa macam izinnya ya. Ini beberapa tindakan yang bisa diancam pidana. Kemudian kelalaian juga bisa dilakukan oleh fasilitas, pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya termasuk Fasiankes. Setiap orang yang lalai dengan sengaja membakar sampah mencemari lingkungan, setiap orang yang lalai atau dengan sengaja memasukkan atau membuang sampah ke daerah supaya masuk itu jadi dumping, setiap orang yang lalai atau sengaja mengangkut sampah tidak menggunakan pengangkutan sampah khusus dan seterusnya. Ini semua dikenakan sanksi-sanksi. Dan menariknya adalah Perda DKI menambahkan tidak hanya pidana, tetapi juga mengenakan sanksi administratif. Tidak hanya berupa, sanksi administratifnya memang berupa uang paksa. Yang angkanya memang nggak terlalu besar zaman dahulu ya, 1 juta, 5 juta, mungkin sekarang kita sudah hanya tertawa kali kalau perusahaan ditagih gitu ya. Tapi ada sanksi pidana yang bisa dikenakan. Kemudian yang sengaja atau lalai oleh pelaku usaha, itu juga ada. Pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin, kena. Dan seterusnya, itu ada beberapa ancaman-ancaman pidana maupun administratif. Kemudian kelalaian pengelola sampah, misalnya pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan NSPK, ya, norma standar prosedur dan kriteria, yang dapat mengakibatkan. Artinya dia tidak harus terjadi gangguan kesehatan itu, tetapi kalau sudah dapat saja itu sudah ini. Jadi ini pidana formil. Meskipun kecenderungannya pada para legislator zaman sekarang inginnya adalah mereka hanya menghukum pidana bagi mereka yang pidana material ya. Tapi saya kira nggak apa-apa, kita sementara ini dulu mudah-mudahan bisa bertahan lama sehingga orang lebih jera ya. Jika tindak pidana sebagai maksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati, luka dan seterusnya, maka pidananya bertambah dan dendanya juga berbanyak. Dan bahkan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada korporasinya. Jadi kalau korporasi itu, kebijakan korporasi itu yang mengakibatkan tindakan itu, maka terjadi yang terkena adalah korporasinya. Nah, sebagai terakhir adalah sebagai catatan kita untuk kita cermati bersama adalah sampah medis adalah salah satu jenis sampah yang diproduksi adalah Fasiankes, termasuk rumah sakit, yang wajib dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan apapun alasannya, orang yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, atau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, itu minimum dapat dianggap sebagai kelalaian. Tapi kalau mensreanya yang tertangkap juga bahwa dia melakukannya dengan sengaja, maka tentu saja masuklah ke dalam pidana yang sengaja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih banyak atas paparan materinya Profesor Dr. Budi Sempurna. Dapat poinnya tadi bahwa pentingnya pengelolaan sampah medis bagi rumah sakit agar tidak mencemarkan lingkungan hidup, tidak terjerat sanksi tuntutan pidana bagi rumah sakit. Poin keduanya, rumah sakit yang belum ada alat pengguna sampah medis dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin, yaitu untuk sebagai alat pemusnah sampah rumah medis tersebut. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi keempat, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya buka pertanyaan ke audien, karena sudah bergabung penanggap kita pada webinar ini, yaitu Bapak Hendrik Renyaan, SHMA. Selamat pagi, Pak Hendrik. Selamat pagi, Pak Hendrik. Selamat pagi, Mas Robi. Baik, tadi sudah disampaikan materi webinar oleh para narasumber kita. Apakah ada tanggapan atau masukan dari Bapak Hendrik sebagai penanggap kita pada pagi hari ini? Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Mas Robi atas kesempatan diberikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi Prof. Budi. Pagi. Bu Gia selaku narasumber dan semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, saya mungkin ada menanggapi sedikit Prof mengenai pengelolaan sampah ya medis pada saat pandemi kali ini. Kalau pada umumnya kan seperti kita tahu bahwa rumah sakit itu punya pengelolaan sampah atau punya TPS tersendiri. Akan tetapi kan pada saat pandemi ini semua kan memakai alat-alat klinis seperti alat rapid, mungkin masker. Nah ini bagaimana Prof ketika pembuangannya, artinya kan pemakaian secara pribadi. Terkadang kita lihat orang menggunakan alat rapid secara pribadi, kemudian cara pembuangannya seperti apa? Apakah mungkin sudah ada semacam suatu kegiatan sosial untuk memahami ke masyarakat tentang pengelolaan sampah medis ini. Karena kan ketika ini tidak dikelola sebagaimana mestinya, karena akan timbul lagi korban baru, misalnya orang yang mengangkat sampah-sampah medis dari rumah-rumah. Nah, itu seperti apa, Prof, kira-kira? Langsung jawab aja ya. Boleh, Prof. Boleh. Baik, Prof. Oke, jadi ini sebetulnya ini yang salah satu bagian yang menarik saya kira. Saya setuju itu bahwa mestinya ngomong mestinya itu nggak enak sebetulnya. Yeah. Pemda atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab untuk bagaimana mengatur itu atau mengelolanya seperti apa. Nah, paling tidak mestinya diatur dari sejak awal bahwa di Pemda ini Pemda mengatur bahwa sampah dari rumah tangga pun harus sudah dipilah. Dan pilahnya harus betul itu loh. Ada pilah yang pada keadaan COVID ini pandemi kan sesuatu yang khusus. Atur aja secara khusus bahwa ada kantong sampah khusus untuk jangan urusan ini, urusan limbah medis. Dengan cara itu maka dia sudah terpisah dengan sendirinya dan petugas sampah yang mengambil juga tahu ini adalah barang yang tertentu, ini harus dikumpulkan secara tertentu juga. Nah ini baru kemudian bisa digiring ke arah perusahaan pengolah. Apakah itu tentu saja yang paling bagus kalau Pemda juga punya unit pengolah sampah medisnya. Kalau ada maka itu akan lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya sudah rumah pengolah sampah swasta pun bisa. Gitu. Tapi harus diatur sedemikian rupa sehingga orang dari awal dari rumah pun tahu gue mesti buang kemana. Gitu.
Tapi kalau sekarang kita bingung mau ditaruh dibuang di mana, ditaruh di tempat sampah, ternyata salah. Karena tidak disebutkan apa-apa, tidak ada satu kantong khusus untuk menyatakan bahwa itu adalah limbah medis. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Mungkin dari Pak Hendrik sebagai penanggap ada tambahan atau Mungkin ada sedikit lagi, Prof, mengenai pengelolaan sampah ini. Ini kan ada kebijakan pemerintah mengenai ada beberapa perusahaan yang diberi izin untuk memproduksi masker. Nah, apakah menurut Prof bagaimana nih? Ketika hanya diberi izin untuk memproduksi alat medis, tapi seharusnya dia juga bertanggung jawab atas sampah medis ini, terutama masker. Karena ada beberapa perusahaan yang diberi izin untuk pengadaan masker. Nah, seharusnya apakah harus dibuat aturan mengenai koordinasi mengenai pengelolaan sampah medis ini antara perusahaan dengan pemerintah agar sama-sama mendorong bagaimana perlakuan secara terstruktur mengenai pengelolaan sampah medis ini, terutama masker. Karena kan kita lihat semua orang buang sampah masker di mana-mana, yang bekas kita nggak tahu itu virus sudah nempel di masker, dibuang kemana-mana, takutnya airnya tercemar lagi, seperti yang di Spanyol kalau nggak salah atau di Italia mengenai air tercemar gara-gara tercemar dengan virus COVID-19. Nah begitu, Prof. Ini kita harus pahami dulu ya, yang punya tanggung jawab untuk mengelola sampah medis ya, itu adalah sumbernya itu. Bukan produsen barang tadi. Ya. Tapi orang yang memakai tadi, karena yang memproduksi limbah adalah pemakai. Ya. Jadi seperti pada kasus kita, bukan pabrik obat yang disalahkan, tetapi rumah sakit, Fasiankes yang memakainya. Sebenarnya bukan disalahkan, tetapi diberi tanggung jawab untuk mengelolanya gitu. Nah, hal yang ini juga sama sebetulnya yang harus diatur adalah Pemda tadi. Urusan sebetulnya kan masing-masing rumah tangga ya. Tetapi masing-masing rumah tangga kan sulit kita aturnya kalau mereka tidak tahu bagaimana cara membuangnya dan segala macam. Pemerintah daerah yang punya kuasa untuk itu. Sebetulnya sederhana kok, nggak terlalu sulit sebenarnya. Mungkin masalahnya nanti ujung-ujungnya adalah biaya pengolahannya dibebankan kepada siapa? Ya itu urusan Pemda. Karena pemerintah daerah itulah yang punya masyarakat. Ya kan punya itu warga negara. Masih. Ya. Mungkin sekian dulu dari saya, mungkin biar dikasih kesempatan ke penanya. Baik, terima kasih Pak Hendrik sebagai penanggap kita pada hari ini. Prof, ada pertanyaan dari audiens. Apabila rumah sakit tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, maka pidana penjaranya itu berapa lama? Ini pertanyaan dari Ibu Catherine. Mohon dijawab, Prof. Saya dari tadi sudah mengatakan saya tidak akan menjawab tentang berapa sanksinya ya. Karena sanksi itu adanya di undang-undang, silahkan dibaca aja di undang-undang, sama di Perda DKI. Ya, ada itu di dalam sana. Dan jangan lupa yang tertulis itu kan hanya maksimum berapa tahun gitu ya. Kalau penjaranya. Jadi artinya atau uang paksa maksimum sekian. Nanti hakim yang memutuskan berapa jumlahnya itu tadi. Berapa yang akan dikenakan pada orang tersebut bergantung pada penilaian si hakim tadi kayak apa gitu. Jadi monggo dibaca saja di undang-undangnya. Saya nggak mau menyebutkan itu karena kita tugasnya bukan untuk nakut-nakutin, tapi merangsang orang untuk patuh pada peraturan, bukan nakut-nakutin orang. Makasih. Tanya, Prof. Baik, ya kami silakan kepada Bapak Sren Kalten untuk pertanyaannya. Kami silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Saya mau tanya, sebenarnya masalah sampah ini kan sebenarnya masalah yang sangat kompleks.
Kenapa? Karena kebetulan saya juga tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serian, juga melihat sampah juga merupakan masalah utama bagi kami dalam hal pengelolaannya. Nah, terkhusus juga untuk masalah di rumah sakit dan klinik-klinik lainnya. Menurut saya sebenarnya ini merupakan suatu tema yang sangat baik, tetapi kita bukan untuk menghukum, tapi mencari solusi. Karena untuk di daerah kami tentunya di daerah Kabupaten Serian, untuk rumah sakit sendiri pun masalah limbah medisnya ini merupakan masalah yang besar juga, karena di sini tidak bisa dalam artian menuntaskan sepenuhnya, karena harus kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk itu juga sangat mahal sekali. Nah juga belum lagi kita bicara tentang klinik-klinik, praktek pribadi, rumah dokter dan lain sebagainya, itu kan juga menghasilkan limbah medisnya, dan itu juga kami kebingungan juga. Itu nanti apakah ada kerjasama antara klinik di rumah pribadi itu atau klinik-klinik lainnya ke rumah sakit atau ke puskesmas, sehingga nanti jelas pembuangan arah sampahnya itu dikumpul di mana. Dan tentunya juga nanti kalau memang itu bisa berjalan, jadi masalah juga buat rumah sakit. Karena semakin menumpuknya sampah-sampah limbah medisnya, itu bagaimana pengajaran keluarga. Terima kasih. Wah, saya sebenarnya senang kalau ada dari Dinas Lingkungan Hidup nih, karena beliau inilah yang sebetulnya yang paling paham tentang hal ini ya. Tadi saya sudah mengatakan ya, tanggung jawabnya itu untuk suatu wilayah itu adalah Pemda. Pemda yang harus meyakini bahwa di daerahnya udah ada belum perusahaan atau unit pengolah sampah, khusus untuk sampah medis. Kalau belum ada, dia harus mikir, kalau begitu gue mesti buang kemana. Jadi tadi dari pangkal kita sudah harus mengatur setiap individu atau rumah tangga atau fasilitas pelayanan dan seterusnya itu membuang sampah harus sudah terpilah-pilah, dan nanti sampah khusus yang untuk sampah medis itu nanti akan kita kumpulkan sendiri. Tentu Pemda yang harus mengumpulkan itu. Kemudian itu nanti harus dibawa ke pengolah sampah. Pengolah sampah medisnya itu ada nggak di situ? Kalau nggak ada, dia harus ke provinsi lain misalnya atau ke kabupaten lain. Itu sesuatu yang besar yang saya kira ini persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh para orang-orang rumah tangga maupun orang-orang rumah sakit. Mereka kemampuannya cuma ngurusin rumah sakit. Bagaimana dia ngurusin, dia harus membuangnya kemana, dia mesti tinggal nanya, Pak Pemda, di mana nih kita gue buangnya nih, kemana nih? Nah, perkara bayar dia berani bayar, tetapi barangnya kalau nggak ada gimana tempatnya? Nah ini yang harusnya kita pahami bahwa ini pengolahan sampah saya setuju penting sekali oleh karena harus dikerjakan bersama itu. Tetapi motornya harus Pemda karena dia harus bisa nyuruh-nyuruh macam-macam, nyuruh pengusaha, nyuruh pemilik uang, menyuruh fasiankes segala macam itu. Tetapi kalau rumah sakit barang kecil itu nggak bisa melakukannya sendiri itu. Jadi saya kira itu yang masalah buat kita dari dulu, bahwa rumah sakit itu tidak mungkin bisa menyelenggarakan itu seluruhnya sendiri. Sehingga itu kerjasama ini saya kira tadi saya sudah menyatakan, saya menyambut baik itu yang namanya KLH atau LHK sekarang yang sudah begitu bagus menyadari bahwa dia kemudian mengupayakan untuk membentuk insenerator di mana-mana dibangun. Itu saya kira bagus sekali. Sehingga nantinya dia juga, tadi Bu Dirjen juga mengatakan di beberapa daerah ada yang nggak punya pengolah sampah. Ini kan kasihan, jadi di daerah situ akan mengalami hal yang tadi Pak Kepala Dinas tadi. Jadi ini penting buat kita. Setiap daerah mesti punya itu sehingga orang-orang bisa membuang sampahnya dengan benar itu. Kalau dia nggak tahu buangnya kemana, akhirnya ke sungai atau ke satu tempat-tempat tertentu yang buruk tadi. Saya kira itu Pak Kepala Dinas. Terima kasih. Semoga itu menjawab ya Pak Srian ya. Siap. Apa ada lagi yang ditambahkan Pak, yang ingin ditanyakan lagi? Ya saya sangat senang lah ada diskusi begini. Jadi ya baik. Kita ini mencari jalan keluar. Artinya
tidak baru-baru aja, bertahun-tahun yang lalu dan jadi masalah. Sedangkan di tempat yang terpencil kan tidak mungkin kita tidak memberikan suatu pelayanan, dan efek dari memberikan suatu pelayanan pasti ada limbah. Nah, baik itu di rumah makan, baik itu di rumah sakit, maupun di mana-mana pasti ada limbah. Nah, jadi kita tidak mungkin menyetop pelayanan hanya karena limbah ini. Nah, yang jadi masalah kan gimana solusi yang kita cari. Itu yang mau kita atasi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya ini saya akan memberikan masukan kepada stakeholder yang lebih tinggi agar mencari solusi sehingga setiap daerah itu bisa dengan cepat menangani dalam hal pengelolaan limbah B3 terutama. Itu saja. Terima kasih. Mantap, Terima Pak. kasih Pak Serian. Mungkin Prof mungkin menambahkan lagi terkait dengan solusi, bagaimana misalnya kan terkait dengan bahwa belum adanya alat pemusnah sampah medis ini di daerah-daerah terpencil gitu, Prof. Mungkin bisa ditambahkan sedikit, Prof. Saya Ya. harus. Oke. Ya. Yang idenya sih sebetulnya begini, Pak. Ya. Penanganan sampah itu nggak bisa diserahkan pada orang atau satu unit atau satu kementerian saja. Karena ini harus antar sektor nih. Dan kalau kita nggak bersama-sama, sulit kita mengatasinya. Karena yang tahu tentang teknisnya itu orang KLH. Yang tahu tentang dampak buruknya pada manusia, orang kesehatan. Tapi dampak buruknya buat lingkungan, buat segala macam, itu orang tata kota dan seterusnya gitu. Jadi mau nggak mau orang banyak harus mengatasi ini, termasuk nanti bagaimana mengatasinya. Harus kita bersama-sama. Nah, karena yang punya duit atau yang punya warga negara itu adalah Pemda, maka yang paling bagus Pemda yang memimpin itu. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin nggak sulit itu, beresnya cepat itu. Makasih. Terima kasih, Prof. Mungkin ini menjawab ya Pak Suryan ya, dan karena peran penting dari pemerintah itu sangat dibutuhkan, apalagi pemerintah daerah terkait dengan alat pemusnah sampah medis ini. Nah, karena waktu kita juga hampir mau jam 11, kamu selesai, oleh karena itu kita mintalah closing statement dari para narasumber kita, terutama kita berikan kepada Profesor terkait dengan closing statement pada webinar pada pagi hari ini. Prof, waktu dan tempat kita persilahkan, Prof. Baik, makasih. Tadi sih di presentasi saya sudah masukkan. Jadi yang kita sadar bahwa sampah itu atau pengelolaan sampah itu penting. Karena dampaknya begitu besar. Hanya kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Yang kedua, kita juga sadar bahwa pengelolaan sampah itu nggak mungkin dikerjakan oleh satu unit atau satu sektor dalam pemerintah. Kita harus kerjakan bersama. Yang paling kelihatan kuat di dalam melakukan itu adalah Pemda, karena dia itu memiliki semua sektor. Dia hanya wilayahnya saja yang berbeda. Dan untuk wilayah tersebut, yakin mereka lah yang paling kuat melakukan ini. Dan tentu saja kalau itu sudah kita serahkan pada Pemda dan Pemda mengaturnya kepada kita, kita ikut dong gitu. Patuh dong gitu loh. Jadi kalau kita sudah diatur tapi kita nggak patuh juga, ya tetap aja nggak jadi juga sih. Jadi itulah yang kita sebut dengan kerja bersama, Pak. Makasih. Terima kasih Prof atas closing statement-nya. Berikutnya dari narasumber kedua kita, Ibu Gia. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Dari saya pribadi, kita sebagai pelaku penyumbangsi sampah rumah tangga yang paling besar, menurut saya memang harus ada kesadaran diri itu memang sangat penting, dimulai dari hal-hal kecil, semisal penggantian tas plastik pada supermarket atau warung-warung kita ganti dengan tas kain, dan juga penggunaan masker medis ini. Jika dirasa ketika keluar rumah ini tidak begitu penting atau tidak untuk hal-hal yang sangat mendesak, mungkin kita gunakan masker kain yang sekali pakai. Karena penggunaan masker medis yang sekali pakai itu
benar-benar mempengaruhi untuk penumpukan sampah tersebut. Jadi dari kita sebagai masyarakat mulai dari hal-hal kecil yang seperti itu saja dulu untuk membantu pemerintah menekan tingginya angka penumpukan tentang sampah ini. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih banyak Ibu Gia atas closing statement-nya. Berikut kita ada penyerahan sertifikat secara virtual yang akan diberikan oleh Ibu Presiden TNTU kepada Profesor, terlebih dahulu kepada Profesor Budi. Untuk waktu dan tempat kita persilakan Ibu Presiden TNTU. Selamat pagi Pak Profesor Budi, terima kasih telah hadir dan menyempatkan kepada acara webinar 2045 ini dan memberikan kita banyak pengetahuan mengenai apa yang seharusnya kita lakukan karena sampah medis ini memang wajib dikelola sesuai dengan peraturan undang-undang seperti yang sudah Profesor Budi sampaikan, dan tidak hanya tugas rumah sakit tapi tugas kita bersama juga sebagai orang-orang yang menghasilkan sampah itu. Terima kasih banyak Profesor Budi. Hari ini kami hanya bisa memberikan sertifikatnya secara virtual, Profesor. Jadi mungkin besar harapan kita nanti di kemudian hari kita bisa memberikan sertifikat ini secara langsung kepada Profesor Budi. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Presi. Berikutnya kepada Ibu Gea. Kita persilahkan Ibu Presi. Terima kasih Ibu Gea telah hadir dan memaparkan materi mengenai sampah medis pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Gea. Semoga di kemudian hari kita bisa bekerja sama lagi, dan untuk sekarang kita hanya bisa memberikan sertifikatnya secara virtual kepada Ibu Gea. Besar harapan kami nanti kita bisa memberikannya secara langsung kepada Ibu Gea. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Presi. Baiklah, sebelum menutup acara webinar kita pada pagi hari ini, kami atas nama panitia webinar pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf atas kendala yang terjadi tadi, karena seharusnya yang langsung bisa berjalan pada jam 9, tetapi karena ada kendala teknisi kita harus tunda. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rosa yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini, kepada para narasumber kita, Bapak Profesor Budi, dan Ibu Gea, dan juga penanggap kita Bapak Hendrik Kenyaan, SHMH, dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Presiden TNTU yang telah selalu mensupport acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, kami izin live untuk acara webinar pada pagi hari ini, dan bagi peserta yang bagi seluruh peserta yang ingin mendapatkan atau pengambilan sertifikat dapat menghubungi di nomor 021 34 58 52 atau 08 22 10 10 98 36. Baiklah, kami akan menutup acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang nomor HP itu punya Mbak Prita ya? Mbak Catherine, Ibu. Yang ini 0822 10. Iya, benar-benar Mbak Prita. Prita. Oh ya udah. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih semua. Di YouTube mungkin malam ini akan. Terima kasih semua. Izin live ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.
izin di Rabani Semarang. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Delapan dua dua 10109434. Saya catat saya 022. Udah kayaknya ini benar. Loh, aku dulu selasa Rabu masak Bibi? aku masak sore aku